Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abai wa ummahatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma nakhati jami'i ulama'il mutaqaddimin, ulama'il mutaakhirin, ulama'il amilin, ulama'il mukhlisin wal muhaddithin wal muallifin wal musannifin wa jami'i a'immatil mujtahidin fi din. Khususan khasah syuhada'i badrin wa ukhudin ashabil ansari wal muhajirin wa khulafai rasyidin wa ila hadrati jami'i malaikatil muqarrabin wa hammalatil arsy wal katibin wal hafidin. Subhana khati jami'i ulama'il mutaqaddimin, ulama'il mutaakhirin, ulama'il amilin, ulama'il mukhlisin wal muhaddithin wal muallifin. Khususan khasa ma'alif kitab Fathul Qaribil Mujib wa hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala inama kana masyariqil ardi la magharibiha barriha wa bahriha, khususan khasa ila hadrati qutbir rabbani wal arifis samadani sultanin awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Syekh Hasan al-Syadili wa Syekh Yazid al-Bastami, Syekh Hamid al-Ghazali wa Syekh Ahmad al-Ghazali wa Syekh Qasim al-Junaid Baghdadi wa Syekh Mansur Maturidi, Syekh Hasan Asari wa Syekh Ahmad Tijani Ahmad al-Badawi wa ila hadrati yang sepuh kula panjenengan, keluarga kula panjenengan, derek-derek kula panjenengan, para jamaah Masjid Darussalam, keluarga dari jamaah Masjid Darussalam, keluarga dari orang yang berinfak sedekah jariyah datang Masjid Darussalam, wabil khusus yang bersedekah pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya ahli kuburnya diberikan lapang, terang benderang, selalu diberikan nikmat rahmat alam kubur. Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah matur suwun dumateng ngarsa dalem Allah. Kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di majelis ilmu di Masjid Darussalam ini. Mudah-mudahan pinara kita, duduk kita, kumpul kita malam hari ini khususnya benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini Allah mohon maaf tidak meneruskan ngaji Fathul Qorib dulu, tapi membahas tentang kurban. Dan momennya kan momen kurban nih. Mungkin ada yang tahun-tahun kemarin belum kita laksanakan, belum kita sempurnakan. Kita mungkin untuk tahun ini bisa kita tambah ilmu kita dengan harapan mudah-mudahan akan lebih bisa menyempurnakan tentang ilmu masalah kurban. Tetap saya ngambil dari kitab Syarah Fathul Qorib, dari Fathul Qorib dan syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyah. Pasal menerangkan tentang beberapa hukum kurban. Lafaz udhiyah bidomil hamzati fil asyari, dengan dibaca dhammah hamzahnya udhiyah dalam pendapat yang lebih masyhur. Bahya utawi kang aran udhiyah yang dikatakan kurban iku ismun nama lima maring hewan yuzbahu kang den beleh apa mah minan ni'ami saking pira-pira raja kaya yauma idin nahri oleh beleh ing dalem dina riyaya nahar kurban wa ayamit tasyriki lan pira-pira dina tasyrik. Jadi yang dinamakan kurban itu adalah nama hewan yang disembelih pada hari raya kurban dan hari tasyrik. Jadi nyembelihnya itu pas hari raya sampai hari tasyrik terakhir, yaitu waktu asar. Bisa umpamane milih cek mboten bareng. Suatu ketika mungkin di GKR niki sing kurban kaum dah. Di musola Baitul Salam banyak. Mungkin ada ya warga kurban dewe. Di masjid banyak. Kalau dibersamakan pas hari rayanya, podo nyembelih kabeh, orang-orang mungkin dagingnya kakean. Wah, disiasati. Masjid dulu hari raya pertama tanggal 10 habis sholat, mungkin hari kedua sih akeh ya. Hari ketiga tanggal 2 hari tasyrik atau tanggal 12 Dzulhijjah boleh sampai tanggal 13 hari tasyrik hari ketiga asar batasnya. Nah, ngaten. Atau mungkin karena tenaga yang di panitia, yang di masjid, di musola, di warga itu uangnya podo. Waduh, lihat ditangani sekali hari itu, waduh, mungkin begitu. Akhirnya di jedah. Atas ini pulau ngapunten. Pas hari raya niku mesti saya di luar. Dengan kulo dewi kulo karen. No. Bahkan pernah hari kedua atau hari nopo
pertama tasyrik karena hari rayanya Jumat, hari kedua masih di luar. Tanggal 11, tanggal 12, bingoten pisan wadak disusul. Akhirnya di tempat saya sendiri uman hari yang ketiga, tanggal 13. Wis gak apa-apa Kang. Nah, akhirnya saya sembelih walaupun nyesetinya atau pembagiannya melebihi waktu asar, niku tidak apa-apa. Yang penting sudah disembelih. Lah, disembelihnya kurban tersebut tak korban krono nyedek ngeparek ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Jadi hewan kurban itu disembelih memang untuk menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin benar nanti. Bon. Lah niki sing mungkin pernah saya sampaikan apa dereng, tapi kalau sampai akan teng kitabe. Wa ini Abbasin lan saking sahabat Abdullah bin Abbas annahu teman sedune kelakuan niku yakfi ngalap cukup apa ira qatudami nilekno getih walau min dujadin senajan saking pitik jago au izin utawa mentok atau bebek. Bon. Menurut sahabat Abdullah bin Abbas, yakfi cukup untuk kurban bagi yang tidak mampu untuk membeli kambing, bagi yang tidak mampu patungan, tapi dalam hatinya kepingin kurban. Mosok rek aku kurban pisan tok bayan, mungkin begitu. Atau mungkin mosok rek aku gurung tahu kurban blas iki. Nyeleng-nyelengi entek Ramadan. Ngumpul-ngumpulno entek riyo. Mungkin begitu. Sehingga tidak atau belum terlaksana untuk kurban kambing. Lah menurut sahabat Abdullah bin Abbas yakfi cukup. Untuk memenuhi kesunahan kurban walaupun dia hanya menyembelih pitik jago atau mentok atau bebek lanang. Nah, yakfi cukup. Lagi. Wa kana lan ana sapa Syekh Muhammad Al-Fudhali iku ya'muru perintah sapa Syekh Muhammad Al-Fudhali al-faqira ing wong kang fakir bitaklidihi lawan manut sahabat Abdullah bin Abbas. Bagi yang tidak mampu untuk kurban dengan kambing, maka Syekh Muhammad Al-Fudhali menyuruh orang-orang miskin untuk mengikuti pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas. Kurban pitik jago. Nah, ndelok. Tapi nggih pitik jago sebelah sendiri, mboten tumbas pitik potong. Nggih, jadi menyembelih diri. Dan wa yusulan den padhaake kana lukno al-udhiyati ing ngatasi kurban apa al-aqiqatu aqiqah. Juga disamakan dengan kurban akikoh. Maksudnya nopo faya justru menang liman kedhe wong lam yakdir kang ora kuwasa sapa man ala samani syati ing atase regane wedhus apa ayya upo yen to ngakoi sapa man waladihi saking anak iman didikati kelawan pitik. Bagi orang yang tidak mampu membeli kambing untuk mengakikoi anaknya, boleh mengakikoi anaknya dengan menyembelih ayam. Alhamdulillah ada pendapat ngoten.
Tapi nggih tetep mboten asal Mas pitik potong. Jadi kan mungkin bayi dapat 7 hari, mbok dibrokoi, mbok dislameti nopo lah, atau diberi nama, atau nopo penyempurnaan nama itu peresmian pemberian nama. Lah daripada tumbas pitik potong, lebih baik sembelih diniati mengakikoi anaknya. Bagi yang tidak mampu menyembelih kambing. Gelek sing mampu mboten nangsal. Wis aku gale mangan kambing, aku darah tinggi, aku tak mbeleh ae. Mboten nangsal. Ngoten lho. Nggih. Masyaallah. Jelas nggih? Nggih. Wal udhiyatu utawi kurban iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kokohake alal kifayati ing ngatasé sunnah kifayah inta addada lamun wewilangan sapa ahlul baiti keluarga wa humutai ahlul bait iku wong ijtama'u kang kumpul peman fil isyati ing dalem penguripan wal usyrati lan keluarga. Nah, pun hukum saniki. Hukum kurban menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i niku hukumnya sunnah muakkadah kifayah. Sunnah muakkadah kifayah niku ya nopo? Kalau sunnah muakkadah ainiyah itu kan setiap person disunahkan setiap person. Lah kifayah itu cukup dalam satu keluarga, seumpama ada ayah, ibu, anak. Ini seumpama yang kurban 1 orang untuk seluruh keluarganya, ini sudah memenuhi hukum kurban. Kalau sekarang ada ayah, ibu, anak, anaknya 2 atau anaknya 5, wes kan mawon, anaknya 2 tapi sudah punya keluarga, berarti mantunya 2, bapak ibu, anaknya 2 4, menantunya 2, jadi 6, terus punya cucu 1. Berarti dalam rumah itu ada 7 orang. Ini boleh setiap tahun 1 orang, tapi untuk seluruh keluarganya. Tahun ini per bapaknya untuk keluarga, terus begitu. Ini cukup memenuhi kesunahan berkorban. Walaupun boten seketika, wis gawe sapi iki jumlahnya 7 orang. Nah, ngoten boleh juga, loh, boleh cukup, tapi memang lebih baik kalau mencari yang lebih baik, ya, maka setiap person ini berkorban saat itu, dan itu yang lebih baik. Dan sebagaimana kalau fardu kifayah, yang namanya kifayah seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu ada orang meninggal, sing nyolati kok Pak Mudin tok cukup, mewakili semua cukup. Adalah. Tapi lebih baik juga kalau semua ikut, namanya kifayah. Wajib bulan wajib. Apa al-udhiyatu udhiyah ala madhabi Abi Hanifah, derek pendapatnya madhab Imam Abu Hanifah. Kalau menurut di sini dalam kitab ini, menurut pendapat madhab Imam Abu Hanifah, kurban itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, setiap tahun
dalam satu keluarga itu harus ada yang kurban. Nah, kalau seperti itu, kula yo seneng mboten seneng. Senengnya lek mboten melok kandang gawe, pokoknya melok kurban oleh bagian. Mboten seneng lek melok kandang gawe. Coba bayangkan kalau seumpama mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah di GKR Lotus niki mawon berapa kakaknya? Pinten? Benten Pak RT nih. Sing Pak RT. Seumpamane di Lotus ini berjumlah kurang lebih 50 ngoten lah. 50 ngoten mawon. Berarti kalau semua korbannya dikumpulkan di masjid 50 kambing. Sing tandang gawe 50 kambing. Iya. Nah, maka tadi ya dapat Imam Syafi'i. Itu pun apa ya? Kalau memang ada rezeki dan mau adalah. Jadi tidak harus, tapi sunnah muakkadah. Sebagaimana sholat qobliyah ba'diyah itu sunnah muakkadah, tapi itu ainiyah. Kulon jenengan kadang yo karep, kadang boten. Ngoten nggih. Qobliyah niku lho. Ada loh, itu sama hukumnya, tapi bedanya ainiyah sama kifayah. Wala tajiban ora wajib apa al-udhiyatu kurban illa bin nadari angin kelawan nadar hakikotan dalam coro hakikote au hukman utawa coro hukume. Jadi penting niki termasuk mangki kita pahami dari sisi kita yang berkorban atau dari sisi panitia khususnya ketua. Kurban itu tidak wajib kecuali karena nazar, baik nazar secara hakikat atau secara hukum. Nah, yang kita pahami pertama, nazar yang secara hakikat itu adalah sebagaimana kan kaqaulihi lillahi alayya an udhiya bihadi syati masalan. Satu contoh hakikat dan hakikat, satu contoh, di saat ada orang berkata saya wajib untuk berkorban ini. Ya, saya punya kambing, maka di dalam hati saya wajib korban kambing ini, maka itu menjadi nazar. Atau mu'allakon, atau nazar digantungkan. Lek tanahku sing kono aku payu, aku korban. Kemudian tanahnya laku, maka korbannya itu menjadi wajib. Itu cara hakikat. Atau karena kema ini bersamaan dengan apa namanya pendaftaran sekolah, mungkin anaknya itu tes UMPTN. Orang tuanya di dalam hatinya berkata ke anaknya, kalau nanti kamu lulus UMPTN ini, kamu tak belikan kurban, maka ini menjadi kurban nazar. Itu yang hakikat. Au hukman, atau hukumnya saja, hakikatnya secara omongan, secara apa namanya akad ini tidak kelihatan nazar, tapi secara hukum ini bisa menjadi nazar. Contohnya begini, kaulihi seperti ucapan orang ja'altu dadekno sapa ingsun hadi ing iki kewan udhiyatan ing kurban. Seperti orang berkata, ada kayak dia punya hewan kurban. Apakah bulan mendekati kurban atau bulan-bulan sebelumnya? Ramadan semuanya. Ramadan kita sudah merawat
kambing. Pas hari raya niku ada teman bersilaturahmi ke rumah kita. Lihat kok ada kambing. Tanya, loh, buat apa kambing ini? Terus saya berkata, ini tak jadikan kurban, iki tak gawe kurban. Maka ini menjadi kurban wajib. Jelas ya? Ini menjadi kurban wajib. Nah, ini nanti juga ada hubungannya dengan orang yang menyerahkan kurban, orang yang ikut patungan kurban. Di saat ada orang yang ikut patungan kurban, saya tak ikut patungan kurban tahun ini, maka dengan kalimat seperti itu, ini akan bisa menjadi kurban wajib. Jelas ya? Nah, waduh, bagaimana kalau sudah jelas ini menjadi kurban wajib? Seumpama tidak menjadi kurban wajib, bagaimana? Maka panitia atau orang yang ikut berpatungan bilang, saya tak ikut patungan kurban, tapi buat kurban sunnah. Ada kalimat kurban sunnah. Kalau saya menjadi panitia yang bagian mengumpulkan patungan, maka di saat ada orang ikut ke saya supaya ini tidak menjadi kurban wajib, maka saya harus bertanya atau menawarkan, mohon maaf Pak, jenengan ini ikut patungan kurban sunnah nggih? Oh, berarti ini menjadi penting diucapkan, dibedakan antara menjadi kurban wajib sunnah, nanti ada hubungannya dengan bagian atau makan dari daging kurban itu. Dan di saat ini menjadi kurban wajib, maka yang berkurban sedikit pun tidak boleh memakannya. Dan jelas ya? Fiha ing dalam kurban opo al jazau pedus an wahidin saking wong siji. Nah, jelas seperti yang sudah berlaku. Kalau kambing ini cukup untuk orang satu. Waktu dziu lan nyukupi opo al badanatu unta atau sapi kang podo sekotoran kang podo bersatu sopo orang pitu fitadhiyati ing dalem kurban dia kelawan badana. Kalau untuk sapi atau onta mencukupi untuk orang 7. Nah, ini pada berlaku pun. Nah, yang lagi ditambah wa mislu tadhiyati lan iku padane kurban al hadyu utawi hadyu. Hadyu itu apa namanya, hewan yang disembelih untuk orang-orang yang haji. Oke, karena sudah mungkin selesai, karena mungkin ada pelanggaran yang dilakukan, maka dia harus menyembelih kurban. Nah, pun wal aqiqatu lan aqiqah sama dengan kurban, hadyu dan aqiqah. Wa ghairuhuma sawaun ittafaqu. Ini podo sapa wong itu fino il kurbati ing dalem maceme ibadah. Orang 7 ini di dalam berkumpul menyembelih onta atau sapi tujuannya sama, kurban kabeh sama, boleh. Awih alafu utau bedo-bedo.
Atau orang tua ini beda-beda. Ono sing kurban, ono sing ngakiko, ada yang bayar dam hadiu. Boleh. Nah, jadi itu ke depan menawi sing panitia kurban yang membuat patungan itu ditawarkan, ayo monggo siapa yang mau kurban, siapa yang mau akikoh. Jadi di dalam satu sapi, satu onta untuk orang 7 ini tidak harus semua kurban semua. Boleh di dalam satu sapi ini ada yang berniat kurban, ada yang berniat akikoh. Nah, insya Allah memiliki pernah nggih. Tas yang tahun berapa dulu? Betul, kambing nih bang. Oh kambing malah. Sing akikoh kambing nggih. Nggih, seumpama teng sapi nih. Seumpama teng sapi niku boleh. Berbeda-beda niate. Dan wayusannu lan den sunahake li muridia kedue wong kang kurban apa la yuzila yen to orang ngilangi sapa murid sya'roha ing rambute sya'rohu ing rambute murid wa dhufrahu lan kukune murid fi asyridil hijjati ing dalam 10 tangga ing dalam 10 bulan Dzulhijjah. Bagi orang yang berkorban maka disunahkan untuk tidak menghilangkan kuku atau rambut. Insya Allah niki sampun niki. Insya Allah masyarakat sampun gampil nih, sudah memahami. Jadi selama 10 hari niku bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai penyembelihan niku disunahkan tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Semua rambut apapun wis pokoknya. Semua wis. Wa ayyud bi kalan yen to mbeleh sapa wong ha ing udhiyah ing kurban binafsihi kelawan awak dhewene wong disunahkan kurban itu menyembelih sendiri. Disunahkan mboten. Mboten saged Ustaz kula mboten nate mbeleh. Ora mbeleh kadang ningali wong mbeleh mawon tidak berani. Nah, terus bagaimana? Wa ayyah duro lan yento hadir adzabha ing penyembelihan sopoman wong lam yadbah kang orang beleh sopoman binafsihi kelawan awak dewi man. Jika memang tidak bisa menyembelih sendiri, maka disunahkan hadir di saat penyembelihan. Oh, zaman saat ini bus tambah canggih meleh untuk melihat datang langsung mungkin mboten tega atau tidak berani ya menyaksikannya lewat video, lewat video. Lah penting lagi wayustaratu lan den syaratno. Nah, ini penting ini. Wayustaratu lan den syaratno apa an-niyatu niat inda dzabhi indal menarikane beleh. Di saat menyembelih kambing itu, menyembelih kurban itu harus disertai dengan niat. Kalau yang menyembelih sendiri maka niatnya ya untuk kurbannya sendiri. Kalau mungkin nanti nopo yang menyembelih orang lain, maka orang lain itu di saat menyembelih berniat untuk menyembelih kurbannya orang yang kurban. Nah, ini penting nih. Bukan hanya sekedar pokoknya hewan disembelih Bismillahirrahmanirrahim. Wah, perlu ada niat. Kalau tidak ada niat ngoten malah ya jadi sembelihan sepodo nek batuar mriko. Nek batuar kan mboten nate pokoknya Bismillahirrahmanirrahim udah sama. Maka penting wa yustaratu disyaratkan niat dalam menyembelih. Berarti kalau salah niat nggih salah nanti. Insyaallah.
Walahulan iku kedue wong. Walahulan iku kedue wong. Walahulan iku kedue wong al aklu utai mangan min udhiyatin saking kurban min udhiyati tatawuin saking kurban sunnah. Nah, jadi bagi orang yang berkurban sunnah maka disunahkan untuk memakan, boleh memakan, boleh memakan. Sunnahnya, wasunnatu ayyakula minad doqiyatil masnunah. Jadi di saat kurbannya niku sunnah disunahkan untuk memakan. Indoha binafsihi jika memang dia berkorban untuk dirinya. Jadi kalau dirinya berkorban untuk dirinya sendiri, maka disunahkan untuk memakan. Kalau korbannya sunnah. Lah sing dados kadang orang boten begitu memperhatikan. Yang dimakan opo? Wong iku padha golek selerane, boten mencari kesunahannya. Nggih. Golek selera aku njaluk iki, lha ngoten nggih. Ngoten. Lah wasunnatu wal afdalu wal iku al aklu min kabidiha. Yang disunahkan paling utama di dalam memakan hewan kurbannya itu adalah kabidia, hatinya. Hati-hati dari hewan kurban itu. Itu disunahkan. Kenapa kok hatinya? Wa hikmatu atlil kabidi utawi hikmai man hati iku at-tafa'ulu ketularan biduhu jannati kelawan melbuni swarga. Kenapa kok hati yang disunahkan paling utama dimakan? Karena untuk memudahkan mendapatkan ketularan agar nanti mudah masuk ke dalam surga. Karena nanti di akhirat itu yang paling utama itu adalah hati. Awwalu ma yaqa'u bi ikramullahi ta'ala li ahli jannah. Karena Allah yang pertama kali untuk memuliakan seorang hamba itu adalah dilihat dari hatinya. Ya, dikumakan. Lah ini penting. Bihilafima kelawan dani barang. Dohalamon kurban sapa wong biha kelawan udhiyah an ghairihi saking liyane wong. Jadi ada orang berkorban tapi korbannya bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Ya napa fala ya juzu mongko ora wenang lau kedue wong apa al aklu mangan minha saking udhiyah. Jika orang tersebut berkorban untuk orang lain, maka dia yang berkorban tidak boleh memakan sama sekali. Saya berkorban untuk bapak saya yang sudah meninggal, maka saya tidak boleh sedikit pun memakan korban, daging korban itu. Walau mayitin senajan mayit bisartihi. Maksudnya bisartihi ini bagaimana? Orang yang berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Dengan syarat, ada syaratnya memang. Nopo syarate? Tadhiyatuhu kurbane wong anil wairi saking wong liya diiznin kejaba izin walau mayitan senajan mayit illa fima angin ing dalam perkara idza doha arikane kurban sapa wong an ahlil baiti saking keluargane. Tidak cukup kurban untuk orang lain
kecuali harus izin dulu. Saya mempunyai paman saya belum kurban. Di saat saya ingin mengkorbani paman saya, maka saya harus izin paman saya. Kalau tanpa izin paman saya, moro-moro kula tak wis bapak gak ngomong-ngomong wis kurbanku tak gawe pamanku, maka itu tidak menjadi kurban. Jelas nggih? Walau majitan harus izin, walaupun mayit. Mayit izin ya napa? Ya mboten saged. Napa saged kalau panjang izin teng kuburane paman? Dan saged. Illa fima kecuali ya idza doa orang itu berkorban an ahli baiti, kecuali dia berkorban untuk orang yang meninggal tadi masuk kategori keluarganya, maksudnya bapak ibu ini tidak boleh langsung berkorban untuk yang mati, ini korban almarhum, tidak boleh, harus berkorban atas nama saya untuk ini baru boleh. Jadi jenengan sama nek bapakku wis tau korban pokal, yes aku tak korban bapakku wae. Akhirnya daftar. Korban siapa? Korban almarhum, tidak boleh. Terus bagaimana? Ya yang hidup dulu, ini korbannya Pak Rifai untuk ibunya. Ini korbannya ini untuk anaknya yang sudah meninggal. Kalau seperti itu sah. Boleh ya? Berarti korban untuk yang meninggal itu jika memang itu sudah masuk kategori keluarga inti, keluarga sendiri. Al-doha utawa korban sapa wong an maulihi saking wong kang den waleni wong min malil wali saking bondone waline. Atau berkorban tanpa minta izin, itu juga sah. Jika yang berkorban itu adalah walinya, dari harta walinya sendiri. Saya mempunyai anak, kula mboten nate izin anak kula, nak aku izin ya awakmu tak korbani, ndak usah izin, itu boleh. Asalkan uang yang dipakai untuk membeli hewan itu uang saya. Jelas nggih? Nah, tapi insya Allah ngoten iki wis ndak ada kan wong tua izin dhisik yang anak kon mboten enten. Nggih. Mboten enten pokoke niki kurbane sak keluarga kula, niki kula anak kula ini orang tua karena yang punya harta, yang punya uang ndak minta izin boleh. Jadi kurban tanpa minta izin pun boleh asalkan satu yang dikurbani itu adalah keluarganya sendiri. Oke? Yang meninggal pun juga keluarganya sendiri. Dan juga tidak boleh kurbannya yang sudah meninggal. Tapi kurban untuk, ini baru boleh. Nah, atau mboten disebut. Bapaknya sudah meninggal karena dulu memang berkumpul dengan bapaknya, ibunya juga begitu, boleh. Langsung kula kurban. Ini kurban Pak Rifai untuk seluruh keluarganya, termasuk bapaknya yang sudah meninggal. Niku ngoten boleh, walaupun tanpa izin. Jadi yang penting tadi nopo niku wau. Di saat ada orang berkorban untuk orang lain, maka yang berkorban tidak boleh makan. Oh, jelas nggih? Wala yaqulu wala yaqulu lan ora kena mangan sapa alwakilu wakil min mauqiyatihi saking wong kang den kurbane wong kang den wakili.
Jadi wakil itu tidak boleh memakan bagian kurban dari orang yang diwakili. Maksudnya orang yang berkorban niki lah pasrah kepada cara memiliki panitia. Panitia ada ketuanya. Berarti yang menjadi wakil semua orang yang berkorban niku adalah ketua. Ketua tidak boleh mengambil atau memakan dari hewan kurban itu semua. Jelas nggih? Ketua panitia, ketua ini yang menjadi mesti ketua, yang lain kan pembantu pelaksana dari itu. Ketua tidak boleh mengambil bagian dari hewan kurban. Pulau ketua, maka pulau mboten asal bagian, tidak boleh saya mengambil. Di bagian kurek, tidak boleh. Jelas nggih? Jadi ketua sinten mriki? Pak Hasan. Berarti Pak Hasan mboten angsal bagian blas. Lah Ustaz, sing sora niki ketua Ustaz. Mosok mboten asal bagian saumpami ngaten. Loh, nanti boleh mendapatkan bagian tapi tidak langsung dari bagian kurban itu. Ya napa? Ya ngapunten. Nanti Pak Rifai njaluk bagian lebih. Aku tak njaluk bagian loro. Sing liyane situ aku tok. Boleh. Nanti satu bagian dari Pak Rifai diberikan kepada Pak Hasan. Ya Pak Hasan itu bukan bagian mengambil bagian dari kurban, tapi karena diberi Pak Rifai. Jelas nggih? Nah, lek cara sing mboten semerat, wenake Pak Rifai njaluk loro. Cuman dadi ketua takmir ae njaluk loro. Liyane situk njaluk loro, mungkin bagian mboten ngerti. Bagian paham, oh iya kok paling dikekno Pak Hasan. Sebab lek Pak Hasan langsung minta dari bagian ini tidak boleh. Ngoten. Jelas ya? Nah, yang kedua, bagi yang berkorban wajib atau berkorban untuk orang lain, tadi kan tidak boleh makan. Nah, supaya oleh makan bagaimana? Jangan diberi bagian dari korbannya, tapi diberi bagian dari korbannya orang lain. Jelas ya? Seumpama di sini ada pinten sapi. Pinten? 2. Yang kok sapi pertama A, B, C, D, E, F, G. Sapi kedua H, I, J, K dan seterusnya. Sampai 7. Maka yang ini dikhawatirkan. Kelompok pertama ini khawatirkan ada yang korban wajib. Maka ini tidak boleh diberi dari bagian daging kelompok pertama. Disilang. Sapi yang pertama ini dikasihkan kepada kelompok yang kedua. Daging sapi yang kelompok kedua dibagi kepada kelompok yang pertama. Disilang. Supaya podo-podo ngerasano daging. Nah, ngoten boleh. Ngoten lho. Jelas nggih? Yang sangat rentan kan tadi orang korban. Khawatir niku lak menjadi korban wajib. Karena di saat dia menyalengi wis gak ngomong napa-napa, wis aku tak melok korban. Maka dia potensi menjadi korban wajib.
Nah, supaya nanti tadi wis lek acek aman, maka sapi yang pertama ini nanti dibagikan kepada orang yang berkorban kelompok kedua. Sapi yang kedua ini dibagikan pada orang-orang yang berkorban pada kelompok pertama. Nah, ini disilang, lebih aman. Lebih aman. Wallahu alam shawab. Enggak, mungkin ada yang bertanya. Betul. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Di saat panjangan daftar, aku tak daftar korban sunnahku, berarti menjadi korban sunnah dari awal. Oke. Di saat tidak ngucap, maka potensi menjadi wajib. Jadi contohkan tadi ja'altu hadhihi udhiyatan, kita dadekno korban. Dengan ucapan seperti itu saja ini menjadi nazar hukman. Secara hukum sudah menjadi nazar. Nah, maka tadi potensi wonten kuatir, maka disilang mawon untuk pembagiannya. Lah ini maka dari itu kalau bisa supaya lebih hati-hati, kita kan bisa memisah dulu orang yang tujuh ini sini. Nah, niku supaya nopo? Ya ngapunten, tanggung jawab kita nanti lebih amanah di hadapan Allah. Pun betul. Lho Ustaz sing wingi nane nggih, umpun anu campur lah sing wingi ya wis. Ngoten mawon. Tak ngoten sih. Ya mungkin salah kula. Salah kula napa? Tahun-tahun biyen gak nyampe naken kula. Kok kait nyampe no? Nah, inilah yang namanya ada perbaikan. Ngoten lho. Salah ngoten. Ini soal satu ekor sapi itu ada yang ada yang iya. Ekornya pembagiannya gimana ya? Nah, tadi boleh satu sapi 7 orang, berbeda niat boleh. Lah untuk pembagian akikoh bagaimana? Nah, pembagian akikoh disunnahkan memang mateng. Nah, disunnahkan, mboten wajib. Sehingga di saat nanti ada sapi, ini ada 1 orang yang akikoh, boleh diambil bagiannya langsung dimasak, didum karo wong yang hadir, ini akikoh. Gak ada niat sudah, tidak boleh dihakkan sudah boleh. Ini dagingnya yang akikoh. Berbeda di saat sapi itu semua korban. Di saat semua sapi niat korban, maka tidak boleh serta-merta mengambil dari hewan, dari daging itu moro-moro dimasak. Tidak boleh. Kenapa? Lihat anak tanya, sing dimasak itu bagiannya sopo? Karena belum ada bagian siapa-siapa, berarti duduk wek sopo. Lah kok dimasak? Sopo dimasak? Garu aku. Maka karena tidak ada yang tahu hak siapa yang dimasak, maka korban tidak boleh seperti itu. Sama hanya dengan seumpama panitia menjual kulit, moro-moro didol. Lah, kalau ditanya kulitnya siapa yang dijual itu? Kalau tidak ada yang belum mempunyai hak kepada itu, tidak boleh dijual. Maka supaya bisa dijual, itu harus dihakkan dulu kepada seseorang. Tapi juga tidak boleh atas kepada ketua. Karena ketua tidak dapat bagian. Nah, kulitnya sapi sama nak wis tak kena si A, ya sudah, terserah si A.
Dari Syiah, wis kalau boleh, wis anon kalau kena panitia boleh. Kalau sudah sama Syiah diberikan panitia, panitia boleh menjual. Berarti yang dijual bukan apa namanya, bukan kulit kurban, tapi kulitnya Syiah. Karena ini sudah miliknya Syiah. Jelas nggih? Yo nggih, cukup ucapan mawon. Bahkan ngapunten, seumpama pakai sandiwara. Dari beberapa teman panitia, ini karena ngerti, si ketua langsung memberikan instruksi. Kulit ini kasihkan Syiah. Syiah ini masuk di jajaran panitia. Syiah ini ngerti kebutuhannya panitia dan sebagainya lah. Akhirnya sama Syiah dijual. Atau dia mau dhisik, seumpama kepada Syiah, saya ketua panitianya. Seumpama kamu Syiah, saya kasih kulit sapi. Kira-kira kamu mau ndak? Terus kamu jual, kamu bisa membantu uangnya, membantu untuk kebutuhan panitia. Sama Syiah, oh mau ya wes, nanti tak kasihkan kamu jual. Kamu nanti bantu panitia uangnya. Itu boleh seperti itu. Jelas nggih? Nah, jadi menjualnya itu bukan atas nama panitia, tapi atas nama seseorang, karena haknya orang itu. Dan juga tidak boleh untuk upah. Jelas niki dulu niki pun sebian sampun nggih. Tidak boleh apa namanya hewan daging kurban itu untuk upah pemboleng. Boleh. Kepalanya wis disembelih tak indas. Kalau mengasihkan kepala atas nama yang menyembelih itu tidak boleh. Ada. Contohnya, ya, enggak. Kalau yang kepala gimana sandiwaranya? Si ketua itu memberikan itu akhirnya ngasih ke si boleh. Sebenarnya walaupun tanpa sandiwara boleh mengasihkan kepala kepada pemboleng, jangan atas nama karena dia pemboleng. Tapi langsung kita kasih kamu kepala. Pak Rifai bagian pemboleng ya. Upahnya tidak diambilkan dari itu, tapi tetap Pak Rifai ini upah penyembelih. Terus saya minta kasih kepala. Ngoten boleh. Berbeda dengan di saat saya ngasih Pak Rifai, ya mohon maaf, ini saya bisa ngasih kepala, ngasih sedikit upah untuk memboleng. Tapi saya tambah kepala. Berarti kan dari situ kalimat itu seakan-akan kepala itu sebagai tambahan pembolengnya. Jelas ya? Jadi apakah kulit atau kepala jangan menjadi bagian upah sebagai pemboleng. Kalau tambahan disedekahi, sama tak bagai ini, berarti ini bagian bukan karena bagian pemboleng, tapi bagian dia dapat bagian dari kurban itu. Sama-sama dikasihkan kepada pemboleng, tapi tujuannya kan lain. Kalau tujuan sebagai tambahan upah pemboleng tidak boleh. Sedekah dari bagian kurban maka boleh. Jelas ya? Mirip nasihat. Masih memper, masih mirip ya. Nah, gini.
Kalau saya, Pak Rifai sebagai pemboleng, saya ngasihkan kepala, ini sebagai bagian dari upah, maka tidak boleh. Kepala itu sebagian dari upah, tidak boleh. Tapi kalau Pak Rifai dikasih kepala, bukan dari bagian upah, tapi memang dapat bagian dari kurban, maka boleh. Maka dari itu si pemboleng tidak boleh meminta. Saya minta kepala, tidak boleh. Karena kalau minta kepala itu bisa diartikan bagian dari upah pemboleng. Jelas ya? Nah, karena mengapunten, ada di sebagian adat itu seperti itu. Yang pemboleh dapat bagian kepala. Hampir nih ada. Kalau panitianya buat ngerti, akhirnya ya manut mawon. Maka itu ngapunten pengalaman. Saya ini dulu hampir 5-6 tahun menyembelih di saudara saya, di paham saudara saya. Maksudnya beda paham dengan saya. Saya menyembelih di Bendul Merisi sama di Gading Fajar. Hari pertama di Bendul 6 tahun berikutnya saya tidak mau, karena anak-anak saat pondok-pondok itu yang besar sudah hilang, yang kecil dipaksa. Akhirnya tetap saya dipaksa, terus cari orang lain saja. Teman-teman, sementara ini yang dipandang penyembelihan syar'i dan itu jenengan. Nah, menurut zaman apa sih bedanya syar'i? Menurut zaman saya syar'i satu. Ternyata tadi tidak apa ngerti. Upahnya buatan pasti apa jenis? Narj apa narjet? Nah, tidak matok. Satu tidak matok. Yang kedua, saya tidak minta bagian sedikit pun dari hewan kurban itu. Menurut mereka itu, padahal kelompok sebelah itu. Dan seperti itu. Ya, emang saya jika itu loh, saya tanya berapa loh? Kalau nanya, saya tidak mau berapa per hewan, berapa boten dikasih berapa. Insya Allah nanti. Ada lagi? Ya tidak ada sebenarnya. Hanya di dunia saja. Kalau hanya kepingin belum ada wujud, belum. Kepingin saja, belum ada barangnya. Kau kepingin bingung kurban aku, belum ada uangnya, maka belum menjadi niat. Karena tidak dihubungkan dengan sesuatu. Contoh, lolos dalam tes ini, maka saya akan berkorban. Saya punya uang, nah saya ingin korban tahun ini, tapi saya belum punya uang.
Maka berbeda jika sampai ada daftar. Saya ikut patungan sapi, walaupun nyicil. Kalau tidak diucapkan sunnah, kurban sunnah. Jelas ya. Maka dari itu yang paling penting juga terletak pada ketua panitia di dalam pendistribusian. Ini potensi menjadi nazar, maka ini tidak saya beri dari bagian dari korban ini, tapi dari korban lain dikasihkan kepada kelompok yang ini supaya tetap dapat bagian dua kelompok tadi. Karena dua kita kan tidak tahu dia itu berpenuh wajib atau sunnah, kita tidak tahu, mereka juga tidak mengatakan. Kalau nanti saya beri bagian dari hewan ini dagingnya, padahal ini korbannya wajib, maka nanti korbannya mboten sah, maka saya kasih dari bagian orang lain, disilang. Nah, tapi kalau bisa memastikan dari awal sudah ditentukan si A, B, C korban sunnah, A, B, C, D, E, F ini berarti yang korban wajib, maka yang boleh korban sunnah tadi diambilkan dari sapinya ini. Temawon. Si kate takon iki sunah apa wajib? Wis bang silang teman lu aman. Lagi lebih aman ngoten niku. Lah dia ilmunya wis pokoke dari situ campur. Ya kan malah repot nanti. Khawatir ada yang mau sing dipangan. Tapi ini teko-teko. Sampun, Ibu mboten nonton. Ya mudah-mudahan korban-korban kita yang sudah berkorban mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkorban tahun ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa berkorban mudah-mudahan Allah ke depan berikan rezeki yang berlimpah, yang barokah, sehingga bisa ikut berkorban sunnah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu ala niyatu wa sirruk. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Rabb, anta rabbuna, anta hasbuna, anta waliyuna, anta nasiruna, ma lana min waliyyin siwak, ma lana min nasirin siwak. Nas'aluka ya Rabb, nas'aluka ya Rabb, nas'aluka ya Rabb, ya Razzaqul quwwatul matin urzuqna. Allahumma inna nas'aluka ya Rabb bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antarzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa antaqdiya hajatina wa antufarrija karubana wa antusakhiha arsyadana
وأن تفرج كروبنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.